sudah kita melakukan penelaahan awal. Jadi kan kita kalau melihat aduan itu kita lihat dulu validitasnya, lalu kemudian apa sih yang diadukan begitu ya, apa yang kemudian dijadikan semacam bukti atau semacam apa sih di perusahaannya, kita sudah pelajari internal. Tetapi memang pemanggilannya waktu itu memang baru hari Selasa ini semestinya. Kita sifatnya mensupport ya, jadi tentu kewajiban bagi seluruh warga negara termasuk kami di INDI untuk mensupport proses hukum ya, untuk penegakan hukum yang baik di negara kita ya. Terutama memang ini juga mewakili keresahan besar ya, bukan hanya kami sebenarnya para dokter, tapi saya yakin para masyarakat yang tidak ingin kehilangan lebih jauh lagi ya terkait saudaranya, kerabatnya yang saat ini memang sedang sakit dan membutuhkan semacam upaya bersama, kerjasama yang apik gitu ya untuk menanggulangi. WHO beri sanksi kepada IDI dan Dr. Tirta yang perkarakan Dr. Louis. Kalau nggak sepakat ajak debat, jangan main tangkap. The Delta variant is ripping around the world at a scorching pace, driving a new spike in cases and death. After 10 weeks of declines, deaths are increasing again. We continue to hear reports from all regions of the world about hospitals reaching capacity. For health workers that have been in a titanic battle for more than a year and have record waiting lists to attend to, increased hospitalizations at any level is a challenge to them and their patients and to the overall capacity of the health system. It is definitely worse in places that have very few vaccines, but the pandemic is not over anywhere. We are experiencing a worsening public health emergency that further threatens lives, livelihoods, and a sound global economic recovery. The world is watching in real time as the COVID-19 virus continues to change and become more transmissible. This is no time for alarm. We want to see progress being built on and the surge of action to scale up the supply and sharing of life-saving health tools. Ya, memang benar Ibu Louis ini telah mengontak saya, ya kan, dan memang menyebarkan info-info yang menurut saya nggak masuk akal. Ibu Louis ini mengaku sebagai dokter. Setelah dikonfirmasi ke ketua ID Pusat Dr. Daeng dan saya konfirmasi ke ketua MKEK yaitu Dr. Bukovisa, beliau mengatakan bahwa Dr. Louis tidak terdaftar di anggota ID. Semua dokter di Indonesia harus terikat dalam organisasi profesi ID. Ingat, Ibu Louis tidak terdaftar sebagai anggota ID. Status dokternya dipertanyakan. STR beliau tidak aktif sejak 2017. STR beliau tidak aktif sejak 2017. Poin ketiga mengenai Ibu Louis. Ibu Louis tidak menangani pasien pandemi. Kan harusnya Dr. Louis menyampaikan di forum keilmuan, bukan di forum-forum seperti ini. Tapi sama sekali tidak ada omongan soal ODGJ, orang dengan gejala ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya. Sama sekali memang seperti disampaikan oleh wakil ketua tadi. Apapun itu ya, kalau memang masalahnya adalah pelanggaran etika, ya dia ditegur, ya kan? Jangan sampai kemudian dikriminalisasi misalnya karena dianggap melanggar etika, dimintakan klarifikasi, diberi sanksi administratif. Tapi ketika ditangkap polisi, apalagi atas pengaduan dokter yang katakan ada yang mengadukan, menurut saya itu terlalu berlebihan karena dia menyampaikan pendapat. Ketika menyampaikan pendapat, dia dianggap bahwa dia
Viral, Aliansi Dokter Dunia ragukan COVID-19, apa kata Satgas? Jakarta, sekelompok orang mengatasnamakan Aliansi Dokter Dunia belakangan viral karena mengklaim COVID-19 tidak nyata. Dikatakan video tersebut dibuat pada 10 Oktober lalu. Kami adalah dokter ilmuwan dan aktivis perdamaian dan kami semua mengatakan peristiwa COVID-19 ini tidaklah benar. Jelas Heiko Soning, salah seorang yang bicara dalam video viral tersebut yang mengaku seorang dokter medis dari Jerman. Kenyataannya adalah bahwa itu tidak lebih jahat dari musim flu yang buruk, jelas dokter lain yang ada pada video tersebut. Dalam video tersebut, beberapa dokter juga meyakini bahwa fakta yang diungkapkan selama ini terkait data kapasitas rumah sakit hasil tes COVID-19 hanyalah dibuat-buat. Mereka mengklaim seluruh kejadian terkait COVID-19 tidak benar. Juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adisesmito angkat bicara menanggapi video ini. Profesor Wiku menegaskan pernyataan dalam video tersebut tidak benar. Konten pada video yang disebarkan oleh kelompok Aliansi Dokter Dunia dalam dunia akademis termasuk ke dalam misinformasi, tegasnya kepada detik.com pada Senin. Bahayanya narasi yang disebarkan dalam video tersebut bisa menimbulkan makna keliru pada publik terkait pandemi. Menurutnya hal ini disebabkan karena virus memang tak kasat mata. Kadernya baru dapat dirasakan saat mengkronisme, khususnya yang bersifat patogen. Tersebut dapat menimbulkan manifestasi gejala penyakit pada makhluk hidup. Profesor Wiku menekankan masyarakat harus mampu memilah mana informasi yang benar. Sumber informasi terpercaya antara lain seperti WHO, PBB, dan CSD. Sedangkan untuk Indonesia bisa bersumber dari Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19. Informasi dapat mempengaruhi respon individu terhadap informasi. Lanjutnya, hal senada disampaikan Dr. Vito Ademae SPJP, dokter yang juga presenter sekaligus relawan COVID-19. Saking banyaknya hoax yang beredar, informasi menyesatkan semacam itu belakangan ini tampak mulai tidak dipedulikan. Kalau aku lihat sih masyarakat gak percaya. Rasanya mereka sudah jenuh karena berkali-kali hoax soal COVID. Sebagian lagi saking sudah tidak peduli dan bosan, katanya. Sudah kita melakukan penelaahan awal, jadi kan kita kalau melihat aduan itu kita lihat dulu validitasnya, lalu kemudian apa sih yang diadukan, begitu ya, apa yang kemudian dijadikan semacam bukti atau semacam apa sih kesahannya, kita sudah pelajari internal. Tetapi memang pemanggilannya waktu itu memang baru hari Selasa ini semestinya. Kita sifatnya mensupport ya, jadi itu kewajiban bagi seluruh warga negara termasuk kami di IDI untuk mensupport proses hukum ya, untuk penegakan hukum yang baik di negara kita ya. Terutama memang ini juga mewakili keresahan besar ya, bukan hanya kami sebenarnya para dokter, tapi saya yakin para masyarakat yang tidak ingin kehilangan lebih jauh lagi ya terkait saudaranya, kerabatnya yang saat ini memang sedang sakit dan membutuhkan semacam upaya bersama, kerjasama yang apik gitu ya untuk menanggulangi. WHO beri sanksi kepada IDI dan Dr. Tirta yang perkarakan Dr. Lewis. Kalau nggak sepakat ajak debat, jangan main tangkap. The Delta variant is ripping around the world at a scorching pace, driving a new spike in cases and death. After 10 weeks of declines, deaths are increasing again. We continue to hear reports from all regions of the world about hospitals reaching capacity. For health workers that have been in a titanic battle for more than a year and have record waiting lists to attend to, increased hospitalizations at any level is a challenge to them and their patients and to the overall capacity of the health system. It is definitely worse in places that have very few vaccines, but the pandemic is not over anywhere. We are experiencing a worsening public health emergency that further threatens lives, livelihoods, and a sound global economic recovery. The world is watching in real time as the COVID-19 virus continues to change and become
more transmissible. This is no time for a lull. We want to see progress being built on and a surge of action to scale up the supply and sharing of life-saving health tools. Ya, memang benar, Ibu Louise ini telah mengontak saya, ya kan, dan memang menyebarkan info-info yang menurut saya nggak masuk akal. Ibu Louise ini mengaku sebagai dokter. Setelah dikonfirmasi ke Ketua ID Pusat, Dr. Daeng, dan saya konfirmasi ke Ketua MKEK, yaitu Dr. Pukovisa, beliau mengatakan bahwa Dr. Louise tidak terdaftar di anggota ID. Semua dokter di Indonesia harus terikat dalam profesi ID. Ingat, Ibu Louise tidak terdaftar sebagai anggota ID. Status dokternya dipertanyakan, STR beliau tidak aktif sejak 2017. STR beliau tidak aktif sejak 2017.